Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita, yakni tafsir daripada surat Hud. Insyaallah akan kita kaji yaitu ayat yang ke-22. Namun ada baiknya kita akan coba lihat pada ayat sebelumnya, yaitu Hud ayat yang ke-20 dan yang ke-21, di mana di dalam ayat yang ke-20 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Bermula mereka, tidak adalah mereka dapat menghalangi, tidaklah mereka dapat menghalangi Allah di bumi. Wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, dan tidak ada bagi mereka daripada selain Allah, daripada penolong. Yudha'afu lahumul azabu, dilipat gandakan bagi mereka azab. Makanu yastati'una sam'a, tidak adalah mereka mampu mendengar. Wa ma kanu yubsiruna, dan tidak adalah mereka dapat melihat. Mereka enggak mampu mendengar kepada kebenaran. Wa ma kanu yubsiruna, dan tidak adalah mereka dapat melihat. Itulah ayat yang ke-20. Baik. Kemudian yang ke-21, ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Bermula mereka adalah orang-orang yang merugikan akan diri mereka sendiri, wadalla, dan telah lenyap dan telah hilang, anhum, daripada mereka, makanu yaftaruna, apa-apa yang mereka ada-adakan. Telah lenyap dari mereka apa-apa yang mereka buat-buat. Itulah daripada Hud ayat yang ke-20 dan 21. Hud 22 ini yang akan kita bahas berkaitan dengan Hud 20 dan 21. Di dalam Hud 22, Hud yang 22 berkaitan dengan Hud 20 dan 21. La jarama annahum fil akhirati humul akhsaruna. Nah, itulah 22. Pasti mereka itu di akhirat, merekalah yang paling merugi. Jadi orang-orang yang dikemukakan pada ayat sebelumnya
yaitu 20 dan 21, pasti mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba lihat daripada tafsir Jalalain. Kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jaroma, tidak diragukan. Tidak diragukan artinya pasti. Tidak diragukan, hakon, pasti. Pasti annahum fil akhirah, bahwa mereka di akhirat humul akhsaruna, mereka itu adalah orang yang paling merugi. Pasti mereka itu di akhirat, merekalah yang paling merugi, yakni yang paling sengsara dan tersiksa. Sengsara dan tersiksa. Betapa tidak, sedangkan telah menyatu pada diri mereka segala faktor kerugian dan kesengsaraan. Apalagi mereka menduga bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik dan dapat mengantar kepada kebahagiaan. Tetapi ternyata sebaliknya. Mereka mengada-adakan sesuatu. Mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada keterangan yang nyata dan jelas dari Allah. Apa yang mereka ada-adakan, mereka kira, mereka nyangka bahwa itu adalah baik untuk mereka. Tidak akan menimpa kepada mereka siksa dengan apa-apa yang mereka adakan. Akan tetapi ternyata apa-apa yang mereka ada-adakan seperti yang mereka lakukan berupa kemusyrikan, kekufuran, itu ternyata berbuah kesengsaraan, berbuah penderitaan dan siksa nanti di akhirat. Enggak ada tempat bagi orang-orang musyrik di akhirat nanti. Tidak ada tempat bagi orang-orang musyrik di akhirat nanti kecuali di neraka. Ini adalah satu hal yang pasti, tidak diragukan. Sejalan dengan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pasti itu, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab dan orang musyrik yang mengada-adakan Tuhan selain Allah, yang mempersekutukan Allah, ya, mereka berada di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itulah makanya dikemukakan bahwasanya mereka annahum fil akhirati, bahwa mereka di negeri akhirat humul akhsaruna, mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Baiklah, mari coba akan kita lihat lagi kepada kajian selanjutnya. Tadi yang sebelumnya 20 sampai 22 adalah satu paket, satu pembicaraan. Kita akan coba kepada Hud
23 dan 24 ini juga adalah satu pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Hud yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta merendahkan dirinya kepada Tuhan mereka, tidak berlaku sombong, ya. Merendahkan dirinya kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah terjemahan daripada Hud ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan Al-Quran merangkaikan satu uraian dengan uraian yang lain yang serasi atau bertolak belakang dengannya. Di sini hal serupa ditemukan setelah ayat yang lalu, yaitu ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, berbicara tentang sanksi dan kesudahan yang akan menimpa orang-orang kafir, yang akan menimpa orang-orang musyrik. Maka ayat berikutnya berbicara tentang siapa yang bertolak belakang sifatnya dengan mereka, yakni kaum beriman. Jadi sekali lagi ayat 20 dan 22 berbicara tentang orang-orang kafir. Berbicara tentang orang-orang kafir. Di mana akhirnya annahum fil akhirati humul aksaruna, bermula mereka bahwasanya mereka orang-orang kafir, kemudian yang mempersekutukan Allah di akhirat adalah orang yang paling merugi. Ayat ini, ayat yang ke-23 berbicara kebalikannya. Ayat yang ke-23 berbicara kebalikannya, yaitu berbicara tentang orang-orang yang beriman. Nah, Al-Quran itu biasa. Al-Quran itu biasa membuat satu uraian yang seperti itu. Setelah Allah bicarakan di Al-Quran berkaitan dengan orang-orang penghuni neraka, kemudian Allah bicarakan tentang penghuni surga. Ketika Allah bicarakan di dalam Al-Quran perkara-perkara yang haram, kemudian Allah bicarakan sesudahnya dengan perkara-perkara yang halal. Kenapa kok seperti itu? Ini adalah menurut para mufasir untuk memberikan rasa ghirah dan ketertarikan bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang suka mengkaji Al-Quran. Kan gitu ya. Di Al-Baqarah aja ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang orang-orang yang beriman. Giliran ayat yang berikutnya 6 sampai 7 berbicara tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, biasa begitu. Ya.
Makanya paling enak dan paling menarik kalau kita mengkaji Quran. Baiklah, kita akan coba lihat daripada tafsir Jalalain berkaitan dengan ayat yang ke-23 daripada Hud, daripada surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal saleh, wa akhbatu, mereka merendahkan diri, sakanu, mereka tentram, wa itma'annu, dan mereka tenang, au anabu ila rabbihim, atau mereka kembali kepada Tuhan mereka. Nah, inilah karakteristik yang disematkan, yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu pertama dia tentram. Orang yang beriman dan yang beramal saleh hidupnya tentram, tenang, karena dia yakin ini adalah semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang dan tentram dalam kondisi apapun, dalam kondisi rizki yang lapang, tenang dan tentram, dalam kondisi rizki yang sempit pun tenang dan tentram. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anabu ila rabbihim, nah mereka ini akan kembali kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, dan mereka yakin bahwa pada satu saat setelah mereka keluar dari dunia masuk ke alam barzah, kemudian terjadilah kiamat, kemudian yaumul ba'ats, hari berbangkit, ya. Kemudian ada hari hisab dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin bahwa Allah akan berikan kebahagiaan dan kenikmatan akhirat bagi mereka karena mereka beriman dan beramal saleh sesuai dengan janji Allah. Di dalam Al-Qur'an sering nih kita ulang-ulang, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh di dalam Al-Baqarah. Sebelumnya ada lagi Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannati 'adn. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar. Ya. Ya, karena mereka yakin. Mereka yakin bahwa mereka akan bertemu kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita akan coba lihat penggalan daripada wa akhbatu ila rabbihim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh serta merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Nah, kita lihat kata akhbatu. Akhbatu. Pada mulanya kata ini terambil dari kata al-khab. Al-khab yang artinya bumi atau tanah yang mantap. Sehingga apa yang berada di atasnya tidak akan goncang. Apa yang berada di atas bumi mantap, tidak akan berguncang. Hati yang tulus lagi merendahkan diri kepada Allah, ya, diibaratkan dengan tanah yang mantap. Nah, tadi kalau kita lihat di terjemahan kita lihat di terjemahan Quran, ya, pasti kata akhbatu itu artinya merendahkan diri. Akhbatu berarti di sana diartikan merendahkan diri ila rabbih. Hati yang tulus lagi merendahkan diri kepada Allah diibaratkan dengan tanah yang mantap. Tanah yang mantap. Dan dengan demikian hatinya tidak diguncangkan oleh keraguan. Hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang beramal saleh tidak akan terguncang oleh keraguan. Tidak akan terguncang oleh keraguan, tetapi selalu tenang dan mantap atas apapun yang mereka hadapi. Tenang dan mantap atas apapun yang mereka hadapi. Cobaan dan ujian mereka tenang dan mantap menghadapinya. Kegembiraan itu juga ujian kok. Kegembiraan, kebahagiaan mereka tenang menghadapinya dengan hati yang mantap. Jadi dengan kata lain, segala apapun bentuknya kejadian-kejadian yang menimpa kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, mereka selalu tenang dan mantap. Selalu tenang dan mantap atas apapun yang mereka hadapi. Ya. Baiklah, kita akan lanjutkan nanti pertemuan kita yang akan datang, insyaallah diberikan sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.